Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dan di sebelah saya Peti Anggela dan Nopri Apriyadi. kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori produksi dua variabel dan materinya akan dibaca oleh saudara Peti. Oke. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produk yang digunakan. Bisa disebut juga produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah suatu menciptakan nilai guna untuk barang dan jasa. Kedua, ciri-ciri suatu produksi adalah adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi, dan meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang bersifat tetap disebutkan input tetap, sedangkan produksi yang berubah disebut dengan faktor produksi variabel. Dan jangka waktu. Dalam jangka waktu pendek tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap misalnya modal seperti mesin dan peralatan, bangunan dan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Berarti, dalam jangka panjang, setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang diperlukan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Dan teori produksi dan input dua variabel. Jika faktor produksi yang dapat diubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sasaran yang digunakan, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F atau kurva produksi yang sama. Isoquot adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau memproduksi yang sama jumlahnya. Bentuk kurva Isoquot bermacam-macam. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nopri. Isoquot atau kurva produksi sama. Isoquot adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Bentuk kurva Isoquot bermacam-macam. Bisa linear apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah, dan dapat juga cenderung dari titik nol origin atau seperti kurva Independence. Yang kedua, cost atau garis ongkos sama. Insert cost adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Insert cost membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen.
Semakin besar insert cost-nya, maka makin besar pula hasil yang diperoleh. Sebaiknya, semakin kecil insert cost, semakin kecil hasilnya. Baiklah, dalam materi yang kami sampaikan tadi ada beberapa soal yang harus kami jawab. Yaitu yang pertama, sebutkan ciri-ciri InsoCode mempunyai. Itu jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Soal yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Ciri-ciri InsoCode adalah mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan kedudukan InsoCode menunjukkan semakin tinggi jumlah output. InsoCode tidak pernah berpotongan dengan InsoCode yang lainnya, dan InsoCode cembung ke titik origin. Dan jawaban yang kedua itu yang dijawab oleh Mbak Peti. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan teori produksi? Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang bisa digunakan disebut juga produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang output menjadi barang input. Dan soal yang ketiga akan dijawab oleh Saudara Nopri. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang ketiga. Apakah yang dimaksud faktor-faktor produksi? Faktor produksi adalah semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Sudah, itu baik jawabannya. Kesimpulan dari materi yang kami bacakan tadi, dari materi-materi yang telah ditemukan dapat ditarik kesimpulan yaitu satu, produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa. Yang kedua, teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek terdapat fixed input dan variable input. Fixed input yang dimaksud adalah modal, sedangkan variable input adalah tenaga kerja. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.